Berbicara kota tua, pasti tidak luput dari sejarahnya. Mulai dari zaman VOC dahulu sampai saat ini, kota tua tak habis-habisnya memberikan cerita. Dari pertama kali berdiri sebagai balai kota, hingga menjadi destinasi wisata, kota tua tak pernah gagal memberikan sesuatu yang menarik. Oleh karena itu, mari kita lihat vlog berikut ini. Hola everybody, long weekend berarti kita healing tipis-tipis. Ya, aku mau ngajak kalian semua kita jalan-jalan ke kota tua. Ya, walaupun ini video pertama agak mainstream ya ke kota tua ya, tapi menurutku ada sedikit nilai tersendiri di dalamnya. Jadi Oke, tadi sampai mana lagi? So, aku mau ngajak teman-teman semua kita menyusuri kota tua sebelum itu kita ke Museum Fathahillah. Let's go! Oke, kita sudah ada di dalam museumnya. Sekarang kita lihat. Mari. Inilah suasana yang ada di dalam museum. Pertama, apa ini maksudnya? Oh, ini masa bercocok tanam nih. Ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan. Dari segi teknologi muncul kemampuan atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Oh, ini nih gerabahnya. Iya ya. Alat serpi baik yang diretus maupun tidak biasa. Ini semua alat-alat dipakai pada zaman bercocok tanam. Benda bersejarah ini berasal dari zaman Neolitikum dan terdiri dari kapak. Dari sekolah mana ini? Dalam Museum Fathahillah ini, mata kita akan dimanjakan dengan barang-barang peninggalan Hindia Belanda dan juga informasi tentang bagaimana tempat ini terbentuk, mulai dari sejak balai kota pertama kali berdiri hingga menjadi gedung cagar budaya, bagaimana VOC masuk ke Indonesia dan menetap di sini. Gedung ini dibangun pertama kali pada tahun 1620 di tepi timur Kali Ciliwung. Hanya bertahan selama 6 tahun, sengaja dibongkar pada tahun 1626 demi menghadapi serangan Sultan Agung saat itu. Sebagai gantinya, pada tahun 1627 oleh Gubernur Hindia Belanda saat itu, Bapak Peter Zoon Koen, diperintahkan untuk dibangunkan kembali balai kota kedua. Pada saat itu, kondisi daerah ini sangat buruk. Kontur tanah yang labil ditambah beratnya bangunan menyebabkan gedung mengalami penurunan pada permukaan tanah. Hingga pada tahun 1707 oleh Gubernur Johan van Horn dirombaklah dan dibangunkan kembali mirip dengan Istana Dam di Amsterdam, dan baru diresmikan oleh gubernur lainnya, Abraham van Riebeeck, pada tahun 1710. Saat itu hampir 2 abad lamanya Balai Kota Batavia menjadi kantor administrasi Kota Batavia. Guys, sorry ini terlalu banyak anak-anak di sini. Dari tadi ngikutin melulu, jadi nggak bisa terlalu menjelaskan. Jadi kita coba bertamasya aja mengikuti anak-anak ini.
Jadi anggap aja kita sedang di SD. Kelompok masyarakat di Batavia. Tuh lihat, anak-anak aja belajar bersejarah, Bu. Mereka itu mantap. Takeshi, nanti ntar. Takeshi, nanti aku kasih tahu. Nah, ini dia masih di lemari-lemari. Sekarang udah nggak ada yang zaman dulunya ya. Apa? Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Adanya di sini nih. Oh. Iya. Ini meja bangsawan zaman dahulu nih. Banyak anak-anak pada belajar. Kalian nggak nulis? Tadi tanyain gurunya loh. Itu nggak mau bohong. Kita aja mau baca. Ya udahlah ya, ditemenin mereka nggak apa-apa. Jadi inilah sampai saat ini isi dari Museum Fathahillah. Ini dulu dekorasi zaman dulu. Jadi zaman dulu yang belum ada dekorasi di tembok, mereka pakai dekorasinya kayak begini biar cakep rumahnya. Ya udahlah, sotoy aja lah. Juga kagak tahu. Ini meja waktu itu dipakai buat di kantor kayaknya. Meja makan atau enggak meja kantor ini. Boleh itu. Boleh. Oh nggak boleh. Iya. Inilah suasana kota tua di pagi hari, masih tetap ramai. Kita from Batavia to Jakarta. Ini perhiasan-perhiasan pengantin Betawi zaman dulu nih. Ini dulu kalau nikah kayak begini. Ini apa? Nari. Ini alat cetak kue. Oke. Alat cetak kue. Oh, jadi kue dulu ini cetakan kue zaman dulu nih. Ini salah satunya. Ini buat bikin apa ya? Ini ada gambar ikannya nih, tapi nggak kelihatan jelas. Tuh, kalau kelihatan tuh. Ini cetakan zaman dulu nih. Ya kan. Ini lemari lah pokoknya. Simpan duit lah apalah. Zaman dulu nih kayak begini nih lemarinya. Oke, kita lanjut. Rame bro. Aduh, gue udah menghindar sebisa mungkin untuk bisa menjelaskan. Tapi ntar abis ini kita ketemu mereka lagi. Ya udahlah. Ya. Ketemu lagi kan? Oh. Ini nih kayaknya meja rapat dulu deh. Ini atur. Let's go. Mantap. Ini menarik. Ini adalah koleksi salah satu meja pada zaman itu. Tuh anak-anak pada masih belajar tentang sejarah gedung ini. Ini menarik nih. Ini kayaknya meja waktu mereka jadi kantor di sini. Jadi buat meeting, rapat ini ruangannya di sini mungkin ya. Itu ada foto slide. Nanti kita lihat.
Kita lihat ini dulu. Nah, ini ada patung-patung kayak Eropa zaman dulu lah ini. Dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta. Ini waktu udah menjadi museum. Nah, ini tuh tahun 1724 setelah udah jadi yang seperti sekarang ini. Nah, dulu itu pertama kali dibangun tuh tahun 1620. Nah, ini. 1620. Bangunan Balai Kota pertama dibangun di sebuah bidang tanah di sebelah timur Kali Ciliwung. Nah, itu yang tadi. Lantai dasar gedung ini berfungsi sebagai lokasi dewan pemerintah bersidang. Sedangkan lantai 2-nya berfungsi sebagai gereja. Tidak ada dokumentasi gambar yang tersisa dari gedung ini. Nah, itu sayang banget, makanya nggak ada nih. Terus bangunan pada tahun 1626 sengaja dibongkar waktu itu. Dibongkarnya karena memang menghadapi perlawanan dari Sultan Agung saat itu. Setelah itu baru 1707 dibangun dan jadi 1710 dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal saat itu Abraham van Riebeeck yang meresmikan, tapi yang membangun itu Johan van Horn. Nah, ini waktu zaman dia baru pertama jadi. Sampai jadi sekarang menjadi Gedung Cagar Budaya. Lukisan Van der Para. Lukisan ini menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah satu seorang gubernur jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761. Ini salah satu gubernurnya. Si bapak Om Para Albertus Van der Para, Om Albertus. Lanjut, ini udah kurang ada bocil-bocil nih, makanya bisa nih kita jelas-jelasin sedikit. Ini nih tahun 1920 suasana Tanjung Priok. Ini suasana lelang lukisan di sebuah galeri painting tahun 1859. Jadi zaman dulu nih pameran-pameran lukisan tuh udah ada. Jadi makanya zaman sekarang ini menjadi pameran-pameran ajang orang-orang berkelas ya. Nah, ini nih zaman dulu waktu Belanda datang ke Indonesia, mendarat di Tanjung Priok saat itu. Ini VOC bubar, di Hindia Belanda saat itu ekonomi lesu, akhirnya ada bank yang dibangun, bank swasta, nanti ntar kita ke sono. Ini berdirinya VOC itu 1602 loh. Nah, 1602 berdiri VOC, 1620 dibangunlah gedung ini. Dulu nggak di sini sih, di Kali Timur Ciliwung sana. Dekat sini, tapi tetap kan Sungai Ciliwung kan tembus sampai sini. Nah, ini ada wabah di Batavia dulu nih, pandemic in Batavia. Pada tahun 1733 wabah penyakit malaria melanda Batavia. Jadi zaman dulu malaria itu suatu penyakit yang mematikan karena kayak antibiotik gitu-gitu kan belum secanggih sekarang atau belum ditemuin mungkin waktu itu ya. Nah, makanya terjadilah wabah malaria. Itu menjadi wabah yang mematikan saat itu. Ini senjata buatan Inggris pada zaman Eropa abad ke-18 ini paling sering digunakan ya ini. Sejarah senjata api itu berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menggunakan senjata dengan bubuk mesiu untuk melawan tentara Mongol yang menyerang utara Cina. Genghis Khan kali waktu itu ya. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu ini Cina untuk keperluan invasi mereka ke Jepang. Nah, itu sejarah sedikit tentang senjata. Dari bubuk mesiu ditemukan di Cina saat itu dan dipakai untuk melawan tentara Mongol. Genghis Khan berarti. Berarti Indonesia ini ada sedikit
sangkut paut sama Genghis Khan mungkin ya, bangsa Mongol. Waktu kalau nggak salah tuh zaman Majapahit ya, pernah Genghis Khan ngirim pasukan ke sini tapi di tengah jalan udah kalah di sana, jadi nggak nyampe sampai sini. Kayaknya deh. Nah, ini nih sedikit gambaran tata kota saat itu. Terbentuknya Batavia. Wah, ini tata kota pada tahun berapa ini? Batavia pada tahun 1619. Oh, berarti ini baru dibangun ini. Kan 1620. Ah, ini nih Sungai Ciliwung tadi. Ini berarti nanti kita posisinya di sini ya. Sini. Yang ini. Iya kali ya. Dulu kayak begini nih, kosong melompong. Perahu. Kapal sih, bukan perahu. Datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. VOC itu adalah perusahaan dagang multinasional. Itu didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company, yang menjadi salah satu kata informasi yang cenderung mengejek, yang dipakai secara informal untuk mengacu pada para pendatang Kaukasia. VOC sebelumnya itu datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kelapa di tahun 1619. Jadinya tuh 1620 ya, itu sejarahnya VOC itu. Kita keluar. Reply. Bang, udah tanda tangan. Tanda tangan? Bukan artis kok minta tanda tangan. Dapat bang. Bang, sekarang abang dong minta tanda tangan. Kita kembali lagi. Emang tanda tangan siapa aja itu? Boleh bang. Boleh. Bang, sekarang kan abang orang Indonesia. Ini bang. Bentar dulu ya. Bang. Di mana tanda tangannya? Gila. Sini bang. Tunggu. Bang, sabar dulu, oi. Bang, bang. Bang, ini bang. Ini kasih bang. Ini adalah suasana penjara bawah tanah zaman dulu. Jadi di tampak bagian belakang dari gedung ini masuk ke dalam sini. Sayangnya dulu saking sempitnya penjara ini tuh, kalau mereka di dalam penjara sebelum tiba waktu mereka diadili atau di pengadilan, mereka tuh udah mati saking kena pengap di sini. Ini mah kacau ya. Dan Pangeran Diponegoro, Cutniadin, terus gubernur Belanda di Sri Lanka pernah mendekam di sini semua. Fun fact-nya lagi, ada satu bangunan di sini. Itu satu lantai dulu tuh dibangun untuk orang-orang yang mampu membayar kamar penjara untuk mereka sendiri. Jadi kalau nggak mau di penjara situ, harus punya duit, bisa dapat kamar yang layak untuk dipenjarakan. Nah itu tuh nggak tahu ini apa bukan ya. Pokoknya dulu di belakang sini tuh ada bangunan satu lantai untuk orang-orang yang mampu membayar kamar penjara mereka sendiri. Who's that? Oh, sumur. Wih, orang Afrika. Ini ada ikannya. Ini sumur ini. Nah, si Bunda ini lagi terharu banget sama ibu ini, orang Indonesia yang Inggrisnya sangat bagus. Karena kita terbatas, ya udah kita cabut aja sebelum diajak ngomong ya kan. Oke, setelah kita keliling-keliling sedikit tentang Museum Fathahillah, ramenya di sana seperti apa. Anak-anak sekolah juga minta tanda tangan lah segala, aduh kayak artis aja.
Sekarang aku mau ngajak teman-teman semua kita mengunjungi museum, tapi ini museumnya tutup kayaknya, Museum Indonesia. Mungkin aku bakal cerita sedikit tentang Museum Indonesia ya. Tapi sayang banget hari ini tutup. Tutup loh. Museum Indonesia. Kita ke museum yang lainnya saja. Semoga ada yang bagus ya. Museum Indonesia ini keren loh sebenarnya. Oke, karena Museum Indonesia-nya tutup, aku ngajak keliling-keliling ke sekitar Kota Tua aja yuk. Ini stasiun Kota Tua nih. Dulu stasiun di sini pernah menjadi stasiun utama pada zaman Belanda dulu. Zaman Hindia Belanda untuk keperluan kepentingan logistik dan segala macam urusan perdagangannya Hindia Belanda saat itu. Ini ada Museum Mandiri. Kita coba nyebrang ke sana ya. Ini posisi sekarang ini jam 11 siang. Ini panas menyala guys. Ini banyak orang jualan di sini. Banyak makanan. Jadi kalau kalian lapar udah nggak perlu takut. Ada otak-otak, basreng, ada pengamen. Ini suasana di sekitar Kota Tua. Jadi di dalam itu tempat wisatanya, di luar itu tempat kulinernya. Ini ada jeruk, ada pecel lele. Nah ini tadi stasiun Kota Tua sampai saat ini pun masih beroperasi kok. Untuk KRL yang ke Bogor, ke Cibinong sana, itu naiknya dari sini. Nah, ini cukup banyak ya makanan-makanannya guys di sini. Pilihannya banyak, bahkan baksonya sendiri itu ada beberapa nih. Tinggal lihat aja, kata hati memilih yang mana. Sikat aja. Ini orang jualan pernak-pernik. Ada yang beli gelang. Ini ada es krim durian. Aduh, ini siang-siang begini makan es krim enak sih. Ini bakso lagi. Bakso di mana-mana. Memang bakso ini kuliner Indonesia yang bisa dinikmati semua lidah mungkin ya. Bakso. Ini sedikit suasana di Kota Tua. Sayang banget loh Museum Indonesia tutup. Jadi mungkin aku jelasin sedikit aja. Jika ditarik ke belakang, sejarah gedung ini lebih panjang dari cerita bank ini sendiri. Berawal dari sebelum bubarnya VOC, gedung ini pernah menjadi rumah sakit orang Belanda pada saat itu. Bubarnya VOC mengakibatkan perekonomian Hindia Belanda lesu pada saat itu guys. Maka pemerintah pada saat itu menginisiatifkan untuk membangun sebuah bank. Dan barulah pada tahun 1828 Dejavasi Bank resmi berdiri. Oh iya, inilah cikal bakal Bank Indonesia. Singkat cerita, bank ini menjadi bank swasta pertama di Hindia Belanda dan menjadi yang terbesar saat itu. Pada kejayaan Dejavasi Bank, gedung bekas rumah sakit dari masa company ini dirasa sudah tidak memadai lagi, sehingga oleh Presiden Bank saat itu direncanakan untuk membangun kembali gedung yang lebih megah. Dengan kecanggihan alat yang dibanggakan saat itu, pada tahun 1913 jadilah wajah baru dari Dejavasi Bank. Kemegahannya sepadan dengan kejayaannya. Tapi yang lebih bingung lagi, entah apa yang ada di pikiran direksi pada tahun 1935 dilakukan perombakan total pada wajah luar gedung ini. Menara tengahnya dihilangkan, gedungnya dilebarkan,
dan pintu lobi dikecilkan. Makanya jika kita lihat gedung yang sekarang berbeda dengan foto pada zaman dulu. Ini adalah ramainya Kota Tua pada long weekend 29 Mei. Stasiun Kota Tua. Depannya begini. Dan seperti inilah Kota Tua saat ini. Emang cakep. Sekarang ini memang diperuntukkan untuk wisatawan lokal ataupun mancanegara. Mancanegara juga banyak banget di sini. Jakarta. Nah, ini dulunya nih jalan ini. 2016 aku masih lewat di sini. Jalannya mobil. Tuh, ke Mangga 2 itu belok kanan dulu baru ke kiri sana. Tapi sekarang di free car. Jadi nggak ada motor ataupun mobil yang bisa lewat di sini. Diperuntukkan untuk wisatawan. Jadinya seperti ini sekarang. Ini pasar jadul. Kita nggak masuk di situ ya. Sekilas saja tentang pasar jadul. Jadi ke dalam ini banyak jualan-jualan pernak-pernik, ada makanan beberapa lah. Nah, ini dia kalau kita mau foto-foto di sini asik. Pokoknya serasa pada zaman koloni Belanda. Oh, makanya disuruh naik. Ntar jatuh lagi, Pak. Aduh, Neng, noni Belanda nih. Nih, noni Belanda ditaksir sama sang pendekar perang. Nah, ini Padang Legend ini. Padang Merdeka. Dulu mah parkir di depan sini, Bos, atau ke belakang sana tuh ada itunya di sana. Jalan masuk pagar itu. Nah, itu masuk sana parkir di belakang. Dulu aku kalau misalkan mau ke Kota Tua ngantar saudara main ke sini, kalau parkir liar itu kan 50.000 ya. Jadi pura-pura mau makan di Padang Merdeka. Terus masuk di situ bilang mau makan, bayarnya goceng doang, jadinya muter-muter. Gitu guys, Jakarta itu keras. Nih, masuk ke dalam situ ada lapangan parkirnya. Nyewa berapa duit ya ini ya? Bisa nyewa sepeda juga di sini guys. Nyewa berapa duit ini, Bu? 25 1 jam ya? Sepuas nggak dikasih tahu. Oh, paling sepuasnya mungkin ya. Kasih ya. Sepuasnya 25.000. Ibunya juga nggak dikasih tahu berapa jam soalnya, jadi udah bayar langsung cabut keliling. 25.000. Ini dia suasana di Batavia. Suasana di sore hari di tengah Kota Tua, Taman Fathahillah ini. Nah, ada satu gedung yang unik lagi di sini. Ini adalah Cafe Batavia. Ini kalau lihat dari sini. Jadi Cafe Batavia ini tuh dulu tuh tahun 1800 sekian. Itu tuh pernah jadi pusat perdagangannya I Danlub. Setelah I Danlub pernah juga Kongsi 3 menggunakan gedung ini untuk keperluan Biro Haji saat itu. Sampai saat ini jadi Cafe Batavia. Di dalam sini tuh agak hype, maksudnya agak keren ya, karena dia itu punya live music jazz di dalamnya. Jadi kita dibawa kayak jadi orang-orang bangsawan di dalam sini ya. Oh wow. Ya ini di dalam ini Cafe Batavia ini. Setelah itu tuh tadi museum yang kita masuk, Museum Seni Rupa. Gila, sekarang jadi museum. Dulu ini bangunan megah loh kalau bisa dibayangkan. Ini suasana ramenya ampun-ampun sore hari. Orang pada sibuk duduk-duduk di sini, asik loh sebenarnya kalau buat duduk-duduk baca buku guys sore-sore.
Ya kan ada tuh orang-orang yang suka baca buku di taman, orang-orang di luar negeri kan. Nah bisa nih salah satu rekomendasi, karena ya walaupun agak berisik ya, tapi kalau memang nggak takut matahari, mungkin pagi-pagi jam 7, jam 8, jam 7, jam 6 di sini tuh asik banget karena masih sepi. Lu bisa baca di tengah-tengah situ tuh. Terus ini ya pokoknya ini dikelilingin suasana malam hari. Ada live music di sana sama di belakang sana. Ini ada orang luar juga, jadi dari pagi sampai malam orang-orang luar tuh nggak habis ke sini. Entah dari mana gua nggak tahu. Tuh makin ke sini gila kan, makin rame guys. Tuh ada dangdutan di sana. Hola everybody. Sampai di sini dulu ya videonya. Semoga teman-teman suka ya vlog pertamaku yang kaku ini. Hahaha. Oh iya, mohon dukungannya guys supaya channel ini berkembang dan dapat memberikan informasi healing yang mantap-mantap. Thank you guys. Ciao.